teman-teman bisa bantu chat buat informasiin apakah suara saya jelas atau enggak. Oke, mantap. Terima kasih buat responnya. Jelas berarti ya. Oke, nah berarti saya selamat malam sekali lagi teman-teman dan selamat semangat pagi. Jadi kita bertemu di Zoom hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 4 Desember 2024. Nah, jadi seperti video yang tadi teman-teman udah lihat, kan ada ngomongin soal financial tipping point. Orang-orang yang sukses karena mereka nangkep duluan nih sesuatu hal yang bisa berkembang dan mereka masuknya di awal gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin sebagian teman-teman di sini udah sempet diinfoin nih atau udah mulai dengar nih kalau kripto ini udah mulai mau heboh lagi, udah mulai kebangun nih euforianya. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang ikut Zoom hari ini itu dapetin informasi kalau teman-teman punya kesempatan buat masuk ke kripto yang lagi mau terbang harganya itu dari awal teman-teman. Ini benar-benar permulaannya. Jadi teman-teman sekarang punya kesempatan buat masuk ke market kripto dengan harga yang lebih awal gitu. Jadi sebelum dia mencari harga tertinggi. Karena sekarang koinnya udah mulai pada naik-naik nih teman-teman. Naik berlomba mencari harga tertinggi. Nah, kabar baiknya sekali ya teman-teman ini dari awal nih ikutnya. Bukan di pucuk atas. Nah, jadi lewat presentasi malam ini, saya pengen sharing ke teman-teman gimana sih caranya supaya teman-teman bisa ikut perkembangan kripto ini, cari cuan dari kripto tanpa harus ribet dan yang jelasnya aman, karena aman itu nomor 1. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, ini ada sebutannya The Real Money Machine. Jadi alat mesin uang yang asli gitu teman-teman, yang nyata. Nah, jadi apa sih? Jadi kita mulai dulu nih ngomongin soal kriptonya gitu kan. Kan tadi kan udah saya informasi kalau kripto lagi mau terbang nih teman-teman dari masuk dari awal. Nah, cuman kan kalau kita ngomongin soal trading itu dagang. Jadi ini dagang kripto gitu. Nah, tapi nggak semua orang ngerti gitu teman-teman. Banyak yang nggak punya pengalaman. Itu bahkan kalau mau terjun dalam kripto itu sebenarnya butuh waktu juga buat pelajarin. Teman-teman harus cari tahu informasi-informasi setiap koinnya. Karena kan kripto itu banyak koin. Jadi kalau di luar, kalau kayak saham, mungkin saham bank, saham apa-apa. Kalau di kripto itu ngomongin koin dan banyak banget. Nah, itu butuh waktu buat teman-teman pelajarin atau bahkan kalau mau belajar teknisnya yang liling-liling, itu pengalaman teman-teman. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus paham itu gimana sih cara supaya teman-teman bisa trading kripto. Jadi kalau di kripto itu teman-teman mau jual beli kripto itu ada tempatnya, marketplace-nya atau disebutnya sebagai exchanger. Nah, di sini ada Binance, Bitget, dan Coming Soon OKX. Nah, kenapa sih di sini pilihannya Binance, Bitget, atau OKX? Pertama, Binance itu adalah crypto exchanger nomor 1 terbesar di dunia. Teman-teman bisa download aplikasi coinmarketcap.com atau buka websitenya aja ini, tuh coinmarketcap.com. Lalu teman-teman bisa ganti ke kategorinya yang bursa. Nanti teman-teman bisa kayak gini, dia punya peringkat. Nah, Binance ini adalah nomor 1 terbesar di dunia. Nah, untuk dia punya keamanan Binance-nya gimana teman-teman? Kita lihat dia punya ini, perputarannya. Foto data ini diambil, perputarannya si Binance ini lagi 65 miliar dolar Amerika dalam 1 hari. Teman-teman, ini bukan 1 bulan atau 1 minggu atau bahkan setahun. Dalam 1 hari perputarannya sampai 65 miliar dolar Amerika. Nah, untuk tahu si Binance kuat nggak perusahaannya, yaitu kita harus tahu asetnya dia berapa. Di CoinMarketCap ini ada data auditnya, dan kasih tahu nih, waktu data ini diambil, total asetnya si Binance di 104 miliar. Kalau sekarang sih udah 120 miliar sih teman-teman. Nah, tapi baik lagi, anggap aja ada terjadi kepanikan, orang-orang pada rame-rame tarik nih, wah tarik sampai 60 miliar dolar total ya.
si Binance bisa bayar nggak? Bisa, karena aset dia jauh lebih gede daripada perputarannya teman-teman. Nah makanya ini yang bikin orang-orang percaya untuk simpan uangnya di Binance, karena mereka udah tahu nih Binance sebagai perusahaan nomor 1 terbesar di dunia. Itu dia punya aset juga bisa ngebayar duit-duitnya orang, jadi orang tenang gitu teman-teman. Dan di sisi lain Binance juga ada kasih ada asuransinya. Jadi amit-amit si Binance kena hack, itu dananya kena kuras, dananya di dalam, itu ada pergantian dari asuransi itu sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekarang di rupiahnya 15 triliunan gitu teman-teman. Nah makanya ini yang bikin tenang gitu. Nah untuk selanjutnya kalau Bitget kalau sekarang teman-teman cek di CoinMarketCap peringkatnya udah naik. Yang waktu data ini diambil peringkatnya 12, kalau sekarang dia udah peringkat 7 terbesar di dunia, berarti Bitget ini makin berkembang. Makanya pilihan keduanya adalah Bitget. Terus untuk volume perdagangan Bitget waktu diambil ini datanya waktu bulan Oktober itu sekitar 1,5 miliar dolar setiap hari. Ya teman-teman, setiap hari bukan seminggu atau bahkan per tahun, setiap hari. Berarti ini gede banget perputarannya. Nah, dan juga Bitget menyediakan lebih dari 500 pasangan perdagangan berbagai koin utama dan altcoin. Habis itu balik lagi, total asetnya Bitget pas di Oktober diambil data itu dia sampai 3 miliar lebih teman-teman, 3 miliar dolar Amerika lebih. Jadi kalau amit-amit sama hal yang kayak tadi ditarik habis nih 1,5 miliar, Bitget bisa bayar, artinya Bitget nggak akan bangkrut teman-teman. Ini yang bikin aman. Jadi orang-orang juga berani simpen uangnya di Bitget. Nah nanti yang coming soon yang bakal segera ada itu OKX. OKX ini peringkat 4 terbesar di dunia. OKX adalah juga ini exchanger juga sama, jadi tiga exchanger. Nah, untuk OKX perputaran 24 jamnya itu mencapai 2 miliar dolar Amerika setiap hari. Nah, dia punya pasangannya itu ya ada 600 pilihan koin gitu teman-teman. Nah, untuk asetnya dia gede juga teman-teman tuh, sampai 16 miliar lebih. Jadi intinya 3 pilihan exchanger ini teman-teman bakal berasa tenang untuk simpen uangnya teman-teman, karena teman-teman udah tahu ada orang narik dana rame-rame, semua member narik dana rame-rame, nggak khawatir karena tetap bisa dibayarin sama mereka gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman udah tahu ya, pertama kita tahu nih amannya kayak gini, dan nanti yang jelas kita punya modal simpennya di sini teman-teman, di Binance, Bitget atau OKX. Nah jadi kita balik lagi nih, gimana caranya cari untung dari kripto? Kan kita tahu, oke, dana kita aman karena kita bikin akun Binance, Bitget, atau OKX. OKX itu teman-teman setor sendiri ke akunnya teman-teman, nggak dititipin. Nah, caranya gimana supaya cuan dari trading kripto? Yaitu kita perkenalkan namanya IOTrade, The Real Money Machine. Di sini ada yang aman, mudah, dan menguntungkan. Kenapa sih aman selalu nomor 1? Ya kita emang harus utamain keamanan teman-teman. Nah, kenapa IOTrade ini aman? Pertama, tradingnya ini live di pasar spot. Jadi apapun yang di tampilannya IOTrade, misalnya IOTrade kasih tahu hari ini ada transaksi koin ini jual atau beli, itu teman-teman bisa cocokin ke akun Bitget atau akun Binance atau akun Sun OKX-nya teman-teman masing-masing. Sementara sih sekarang Binance dan Bitget aja. Jadi teman-teman bakal bisa cocokin, oh ya transaksi yang ditampilin di IOTrade ada juga di akunnya kita gitu, akun Binance atau Bitget ya, karena transaksi semua terjadi di akun Binance dan Bitget kita teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ini paling penting. Kalau kita cari alat bantu trading, carilah yang modalnya harus simpen di akun exchanger kita masing-masing. Jadi modal tradingnya kita ada di akun Binance dan atau Bitget kita teman-teman. Nggak dititipin ke orang lain, bahkan nggak taruh ke perusahaan. Nah, dan terus profitnya juga ada di akunnya teman-teman, akun Binance atau Bitget teman-teman. Jadi kapanpun teman-teman mau WD profit atau bahkan mau tarik sekalian sama modalnya, itu terserah teman-teman, kapan aja teman-teman mau lakukan bisa. Mau jam 1 pagi, mau jam 7 pagi, itu bebas, semuanya di tangannya teman-teman. Karena kenapa? Cuma pemilik akun aja yang bisa menarik dana, karena pas mau narik itu bakal dikirimin OTP tuh via SMS dan email, teman-teman harus isi dua-duanya baru bisa di WD. Nah, jadi kalau nggak ada ini ya nggak bisa di WD. Jadi intinya cuma pemilik akun yang bisa WD.
Tapi kalau saran dari saya, teman-teman jangan pernah klik link yang nggak jelas gitu, apalagi kayak link undangan, APK undangan pernikahan atau APK paket atau apa, jangan diklik itu karena potensi bisa kena hack handphone. Kalau handphone bisa kena hack, ya nanti ada potensi OTP ini mereka nanti dapat teman-teman. Jadi jangan pernah klik link yang nggak jelas gitu ya teman-teman. Atau APK-APK yang dari orang yang nggak dikenal. Nah, yang keempat adalah untuk modal trading teman-teman bisa tentuin sendiri mulai dari 50 USDT. USDT ini dolar dalam bentuk koin gitu. Jadi teman-teman bisa setor rupiah, tukar ke USDT ini baru bisa buat ditradingkan gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih, oke, ayo trade aman, uang kita aman karena ada di akun Binance atau Bitget kita sendiri. Nah, untuk pakai ayo trade-nya gampang nggak? Gampang teman-teman, karena ayo trade ini fleksibel. Nah, pertama fleksibel karena kenapa? Ayo trade ada dua fitur utama. Yang pertama adalah follow master. Jadi apa sih follow master ini? Follow master adalah fitur yang buat ngebantuin pengguna itu supaya pengguna bisa ikutin langkah-langkahnya trader profesional yang udah ditunjuk oleh developer. Terus teman-teman dapat tuh dia punya formula-formula trading, jadi teman-teman udah nggak usah belajarin lagi cara hitung-hitungan dan lain-lain. Teman-teman cuma follow dia dan dapat dia punya formula. Nah, ini ideal buat pengguna yang nggak punya waktu atau pengetahuannya buat soal kripto atau hitungan-hitungannya masih awam, teman-teman masih bingung nih, kondisi gini atau hitungannya harus gimana ya, kok kondisi market lagi turun atau lagi naik atau apa gitu. Nah, nanti bisa serahin ke profesional trader ini dengan cara follow master. Jadi teman-teman dapat MegaWeb formula. Nah, dan ini dengan fitur follow master ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar yang dinamis. Karena kripto itu marketnya nggak cuma naik doang. Kadang dia ada waktunya bisa turun, ada waktunya bisa bolak-balik di harga tertentu, ada waktunya bisa pelan. Dan kadang dia bisa bolak-balik di harga tertentunya kenceng juga. Misal contoh, siang turun, malamnya terbang berat, itu juga bisa. Nah, makanya kita butuh banget teman-teman pakai ayo trade buat ngebantuin cari untung dari kondisi market yang seperti itu. Yang kedua fitur ya ayo trade adalah fitur custom. Ini cocok buat trader pemula yang punya teknik trading sendiri. Jadi biasanya kalau trader itu punya preferensi masing-masing, punya perhitungan sendiri, punya dan bisa dibilang kayak, saya lebih suka trading di koin ini karena kenapa ada yang kayak gitu juga teman-teman. Tapi yang fitur custom ini kenapa bagus juga? Karena orang-orang yang ngerti trading atau punya pengalaman bakal suka banget sama teknik trading average, grid atau kombinasi. Nah, keduanya ini bisa mereka maksimalin teman-teman sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin juga yang mana yang mau diperdagangkan dan menentukan rentang harga di mana bot aktif bekerja. Jadi bisa atur juga nih, boleh beli koin ini asal dia masuk di jarak harga tertentu. Nah, ini kalau yang ngerti bisa maksimalin fiturnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti setelah presentasi ini nanti ada seorang profesional networker dan juga backgroundnya dia trader, dia ngerti banget soal hitungan custom ini, dia akan berbagi caranya settingan yang mana nih yang bisa maksimalin buat teman-teman buat cari cuan di kondisi market kripto yang lagi buruan itu market lagi cenderung naik teman-teman. Nah, nanti setelah sesi presentasi ada yang ini nih jelasin ke teman-teman, nanti teman-teman fokus pasti jelasin, dan setelah itu ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa tanya jawab semaksimalnya gitu. Nah, jadi fitur ini nanti teman-teman bisa milih nih mau follow atau custom. Kalau misalnya teman-teman ternyata lebih cocok sama custom, nggak apa-apa, pakai custom aja. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, fitur unggulannya ayo trade adalah ini average, grid, kombinasi keduanya average dan grid, dan juga price range yang bisa atur rentang harga boleh beli koin ini asal masuk di jarak harga tertentu. Nah, jadi gunakanlah selalu ayo trade untuk menjadi asisten pribadi Anda. Karena nggak ribet teman-teman, cuma kalau pakai custom cuma isi sekali dia punya formula atau dikasih tahu nih, isinya gini-gini, teman-teman tinggal ikutin aja. Pas teman-teman udah jalanin, ayo trade akan bekerja 24 jam non-stop untuk teman-teman.
Jadi teman-teman pokoknya tinggal terima ini aja, notifikasi. Oh, udah beli koin apa, udah jual berapa, udah profit, udah beli lagi, udah profit. Nah, teman-teman tinggal tungguin aja. Oke. Nah, ini penjelasan, saya akan jelasin singkat mengenai ilustrasi teknik averaging itu gimana sih. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat nih, dia ada apa nih kok ada buy ke bawah gitu sampai 5 kali. Jadi sebenarnya kalau di trading itu, kita kalau yang bagus itu jangan misalnya punya modal 200 dolar, bisa di ini kan. Oh, bisa. Nah, bentar. Nih. Oke. Nah, misalnya kita punya modal 200 dolar, punya modal 200 dolar. Sebenarnya kita jangan langsung habisin di pembelian pertama, teman-teman. Kalau dalam trading jangan lihat, oh, mau beli koin ini langsung berat 200 dolar dihabisin. Yang bagus itu teman-teman harus bagi, karena kenapa? Balik lagi. Kripto itu dinamis, teman-teman. Dia ada waktunya turun dan waktunya naik, dan kita nggak bisa bener-bener prediksi, oh pasti waktunya naik, pasti dapat harga paling rendah. Itu enggak, teman-teman, karena itu nggak bisa benar-benar ditebak, teman-teman. Yang namanya prediksi adalah, ya namanya prediksi, ada kemungkinan meleset ya gitu. Nah, makanya dibutuhin yang namanya strategi dalam trading, namanya averaging salah satunya. Nah, balik lagi, averaging ini apa sih? Jadi pertama teman-teman misalnya beli koin A di harga 10 dolar, pas koin A-nya harga 10 dolar bisa ya pakai 20 dolar atau 20 USDT. Pas dia turun ke harga 9 dolar beli lagi pakai 20, turun ke 8 dolar ya beli lagi pakai 40. Di sini lebih banyak. Saya itu turun lagi ke 7 dolar beli lagi pakai 60. Misal turun sampai 6 dolar beli lagi pakai sisa yang ini 40, 80, 60. Nah, total 200 dolar. Nah, ini fungsinya apa sih? Kan belinya udah kayak gini nih, teman-teman. Fungsinya adalah pertama, karena teman-teman beli setiap kali dia turun beli lagi, yaitu pertama harga koin A-nya teman-teman udah bukan di 10 dolar lagi, tapi jadi harga rata-rata, karena tadi setiap kali turun tambah beli. Di sini bisa aja teman-teman punya harga koin ini si A rata-ratanya misalnya jadi 8,2 dolar, yang harusnya 10 dolar jadi tinggal 8,2 dolar. Dan juga ya di sini teman-teman udah maksimal ini pakai dananya 200 dolar dibagi kayak gini. Nah, paling enaknya apa? Ketika market udah mulai balik naik, teman-teman udah nggak usah tunggu harus lewat dari 10 dolar ini lagi baru profit. Cukup lewat dari 8,2 dolar ini udah mulai profit gitu, teman-teman. Jadi kan nungguin nggak lebih lama. Gitu. Nah, inilah fungsi yang paling paling bagusnya dari averaging. Dan ini adalah fitur yang teknik trading yang paling suka dipakai sama trader profesional gitu, teman-teman. Jadi nggak ada trader profesional yang nggak suka pakai averaging atau grid, nggak ada, teman-teman. Mereka pasti pakai ini. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar yang namanya Master Gema, dia pakai teknik ini. Kan kalau teman-teman pernah dengar video dia atau dia punya vlog, dia pernah ngomong, wah cicil pas turun, cicil. Ya, dia pakai cara itu. Pakai cara ini, averaging, sampai bisa beli Ferrari, teman-teman. Gara-gara setiap kali turun dia tambah beli, pas terbang yang nggak usah nunggu sampai harga awal udah bisa dia jual. Nah, ini teknik grid. Bedanya apa sih sama teknik averaging? Di grid ini setiap kali turun tetap bisa kita pecahin dana buat beli lagi kalau turun. Tapi cara ngejualnya yang beda, teman-teman. Teman-teman bakal nggak di sini, loh, ini ngejualnya kok kayak terpisah. Sedangkan averaging kan dijual semua tuh tadi, kalau turun beli, pas naik sampai 8,2 jual semua. Kalau grid beda. Grid ini misalnya punya modal 200, teman-teman bisa bagi belinya 5 kali atau 10 kali atau berapa kali. Nah, di sini kita contohnya turun 5 kali, 20-nya dibagi 5, berarti masing-masing berapa? Pakai 25 ya. Atau 50. Nah, jadi di sini kalau grid ini adalah bedanya
kita ngomongnya ini kayak gini ya, ngomongnya sebagai layer ya teman-teman. Nah, jadi ini ngomongnya layer yang ginian, layer 1, 2, 3, 4, 5 atau kedalaman. Nah, jadi contoh pertama kali beli layer 1, itu ternyata harganya turun nih. Nah, anggap aja kita bilangnya kayak tadi deh 10, 9, 8, 7, 6. Ini anggap aja harganya. Terus ini layernya. Ini layer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ngebedain di di grid itu apa sih? Ini biar gak bingung ntar. Dolar. Kalau misalnya market udah mulai balik naik nih sampai si layer 5 ini udah profit, maka bot akan jualin layer 5 ini dulu. Misal market lanjut naik lagi sampai yang layer 4 ini profit, bot bakal jual layer 4 ini dulu. Kalau misalnya masih lanjut naik lagi sampai layer 3 profit, bot bakal jual layer 3. Nah, misalnya itu market balik turun lagi nih, ya bot bisa buka lagi layer 3, 4, 5-nya. Nah, yang bagus di grid itu apa? Kalau market bolak-balik kayak gini, tapi dia jaraknya misalnya contoh di sini nih. Di jaraknya bisa ngejual dari layer 3 sampai 5, bolak-balik terus. Oke, turun sampai 5, nggak lama dia naik lagi jual 5, 4, 3. Teman-teman bakal dapat profitnya lumayan di sini. Apalagi kalau pergerakannya cepat, teman-teman. Wah, ini bisa banget teman-teman lihat dalam satu hari itu profitnya itu sampai 10 kali, 20, 30, bahkan pernah ada yang rekor itu dalam sehari itu take profitnya atau jual pas profit itu sampai berapa ya? Itu sempat ada yang di atas 80 kali teman-teman. Luar biasa banget ya. Nah, makanya ini yang saya bilang, ini mumpung market kripto lagi buran cenderung naik, tapi naiknya itu nggak lurus kayak tiang ke atas. Dia ada waktu dia turun pepet itu mendadak naik lagi. Ini yang kita harus bermanfaatin banget teman-teman. Kita boleh pakai fitur averaging, boleh pakai fitur grid, pokoknya manfaatin fluktuatifnya kripto sambil dia naik teman-teman. Di sini teman-teman benar-benar bisa muter uangnya teman-teman daripada diamin di bank. Nah, tapi tetap kan teman-teman udah tahu nih, oke, dana kita aman karena simpen di Binance, akun Binance atau akun Bitget teman-teman masing-masing. Habis itu pakai IoTrade-nya juga gampang. Cuma bisa pakai volume Astra atau nanti bakal di-share nih, dibagiin. Oh, settingan customnya kayak gimana, tinggal isi ikutin pilihan koinnya apa, habis itu tinggal start, udah serahin sepenuhnya sama IoTrade. Nah, tapi ada hal yang teman-teman tetap harus pahamin, makanya di sini kita kasih sanggahan atau disclaimer. Pertama, kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Ini maksudnya hari ini kalau misalnya saya share profit saya, contoh profit saya anggap aja saya kasih share, oh hari ini pas profit saya di 1,5%, anggap aja gitu ya teman-teman. Ini nggak bisa jadiin patokan kalau semua orang bakal sama, besok bakal sama juga profitnya atau apa. Karena balik lagi, yang mempengaruhi profit adalah pertama, ya jelas modal juga. Yang kedua adalah kondisi market dan juga pilihan koinnya teman-teman. Karena setiap koin kripto itu pergerakannya belum tentu sama, bisa beda-beda. Bisa aja hari ini koin, contoh koinnya Phil, ARB sama apa yang lagi kenceng gitu. Habis itu koin yang lainnya lagi agak pelan dikit, bisa gitu teman-teman. Atau besoknya gantian jadi Link, habis itu DOT, ICP yang lebih kenceng, misalnya gitu. Ya bisa kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nggak setiap orang itu belum tentu bakal sama profitnya, jadi bakal beda-beda teman-teman. Nah, inilah trading real ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pukul rata semua profitnya bakal sama, itu fix money game teman-teman. Karena real trading nggak ada yang kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua yang dari saya ngomong, volatilitas dalam perdagangan kripto itu membawa potensi keuntungan sekaligus resiko. Resikonya apa yang tadi? Kalau pas habis beli harganya turun,
kan lagi minus tuh teman-teman. Misalnya kita pakai modal 20 dolar, beli turun bakal minus tuh jadi 19, berapa. Itu turun lagi jadi minus sampai tinggal 8 dolar, jadi kayak minusnya 2 dolar, minus 3 dolar berapa. Itu yang disebut sebagai floating loss atau kerugian sementara. Selama teman-teman nggak jual pas kondisi lagi dia minus, ya itu cuma berupa angka. Karena ketika market balik naik, nanti minusnya bakal berkembang sampai balik profit lagi teman-teman. Nah, makanya kenapa dibutuhin teknik yang tadi. Butuh averaging sama grid. Supaya pas turun teman-teman nggak cuma antengin diemin nunggu doang. Tapi bisa tetap cari peluang buat menghasilkan profit ketika market lagi turun gitu. Nah, ya kalau resiko lebihnya ada kalau memang turunnya terlalu jauh, ya emang harus tungguin, harus butuh sabar. Tapi balik lagi kalau saya saat ini karena market kripto lagi cenderung naik, kita nggak terlalu perlu khawatir sama kondisi yang floating ini karena ujung-ujung bakal balik profit lagi karena market lagi ini akan berlomba-lomba, koin-koin ini bakal nyari harga tertinggi teman-teman. Bakal teman-teman lihat, wah dalam 1 bulan itu hijaunya lebih sering daripada merah. Nah, dan yang terakhir adalah setiap resiko akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan untuk menerapkan manajemen keuangan atau money management yang dianjurkan. Teman-teman kalau trading pakailah uang dingin, jangan pakai pinjol, pokoknya nggak boleh banget pinjol atau kartu kredit dijadiin cicilan, pokoknya dua ini nggak boleh banget. Benar-benar jangan banget teman-teman, karena kenapa? Kalau teman-teman pakai uang itu udah pasti panas karena teman-teman punya kewajiban buat ngebayar. Ujung-ujung yang harusnya teman-teman bisa tenang-tenang aja serahin sepenuhnya ke IoTrade, jadi pas ada floating dikit langsung khawatir bawaannya, padahal kalau sabar sehari 2 hari atau apa itu udah balik profit, bahkan profitnya bisa lebih gede daripada floating. Kan sayang, jadi teman-teman gak khawatir harus dijual gitu pas minus, kan sayang banget. Nah makanya pakailah uang dingin. Dan soal manajemen keuangan itu di settingannya biasanya ada di rekomendasi. Oh minimal buat pakai settingan ini 200 dolar atau 300 atau berapa. Nah itu harus diikutin karena emang udah ada perhitungan ya teman-teman buat menanggulangi kondisi yang tadi pas turun, oh dana dipecah buat belinya kayak gimana gitu. Teman-teman tinggal ikutin doang sih sebenarnya sih. Oke, nah cara pakai IoTrade gimana? Ini penting, karena teman-teman udah tahu nih. Nah cara pakai nanti setelah Zoom ini berakhir, teman-teman langsung kontak aja atau mungkin pengundangnya aja yang bisa langsung kontak buat kasih link pendaftaran, link referral dari pengundang Anda masing-masing. Terus untuk bisa mulai trading butuh isi trading fee minimal 10 USDT ke walletnya IoTrade. Nah, nanti setiap kali profit ada pemakaian trading fee 20% dari profit. Nah, ini salah satu yang nyambung ke aman lagi. Karena IoTrade nggak bisa potong trading fee 20% ini dari kita punya akun Bitget atau Binance. Karena emang tugasnya IoTrade itu di Binance sama Bitget kita cuma kasih perintah beli dan jual. Nah, buat potong trading fee 20% ini makanya kita harus isi minimal 10 USDT. Kalau teman-teman isi 50 USDT ke atas sih ada cashbacknya. 50 USDT sampai 100 itu ada cashbacknya. Nanti kalau di atas 100 sampai berapa ada cashbacknya, ada tabel nanti bisa di-share. Yang pasti kalau teman-teman isi minimal 50 USDT itu ada cashback 10%. Nah, jadi potong 20% ini juga dari angka profit teman-teman. Misal teman-teman punya modal 500 dolar, hari ini profitnya anggap aja 5 dolar, anggap aja gitu. Potongnya bukan dari 505 dolar, tapi dari angka 5 dolar ya aja. Jadi kalau trading fee teman-teman cepat habis, artinya teman-teman punya profit itu banyak. Gitu. Nah, ini ibarat kayak teman-teman punya mobil, biar bisa jalan harus isi bensin gitu teman-teman. Dan ini, saat ini, IoTrade masih free teman-teman, masih free. Jadi nggak ada biaya aktivasi, maksudnya free-nya nggak ada biaya aktivasi, nggak ada sewa-sewaan atau biaya yang harus dibayar buat biar bisa pakai botnya gitu. Karena yang ngatain di awal itu teman-teman harus bayar botnya dulu dan harus tambah isi trading fee lagi. Nah kalau di sini untuk saat ini promo, nggak ada yang namanya biaya aktivasi. Yang ketiga adalah ini adalah fasilitas buat teman-teman. Teman-teman kalau udah pakai IoTrade, habis itu pengen ceritain ke teman-teman yang lainnya, tapi bingung ceritanya gimana, teman-teman bisa manfaatin Zoom seperti ini. Zoom setiap hari Rabu jam 9, mulai dari jam setengah 8 malam sampai selesai, itu buat dapetin informasi update dan
supaya mereka ngerti nih, kalau ini ada kesempatan mereka bisa menghasilkan cuan dari trading kripto dengan aman, mudah, dan yang menguntungkan yang pasti. Dan supaya teman-teman kalau punya target-target tertentu, pengen muter uang pakai gimana, bisa. Karena sebenarnya di iTrade ini kita juga akan edukasi teman-teman caranya compounding. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu compounding apa, bisa dibahas juga di sesi tanya jawab. Karena compounding itu bagus buat teman-teman. Nah, ini sebelum presentasi ini berakhir, ini ada kata-kata bagus dari Jack Ma. Teman-teman harusnya tahu lah Jack Ma ini siapa. Dia adalah pendirinya Alibaba, orang terkaya di China, dan sempat masuk juga jajaran orang terkaya di dunia. Dia ada ngomong, jika Anda ingin mengubah masa depan, ya mulailah dari sekarang. Jadi kalau teman-teman emang punya impian, punya target, dan apa-apa, ya jangan tarsok-tarsok. Kalau udah tahu ada kesempatan yang bagus, kalau teman yakin bisa lakukan itu, ya langsung lakukan dari sekarang, jangan ditunda-tunda teman-teman. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, bisa di sesi tanya jawab. Nah, tapi sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya akan persilahkan Pak Ridwan yang tadi saya bilang dia seorang profesional networker dan juga seorang trader. Dia bakal bantu teman-teman jelasin fitur customnya iTrade supaya teman-teman bisa maksimalin dananya teman-teman dalam memanfaatkan market crypto yang lagi naik. Soalnya udah banyak nih member-member iTrade yang pakai settingan dari Pak Ridwan dan udah ngerasain, waduh, bener ya, mereka punya uang jadi keputar yang menghasilkan cuan, dan bahkan setiap hari itu sering banget mereka nge-share, oh hari ini udah profit berapa, apa-apa gitu kan. Ya karena market crypto lagi naik dan juga settingannya ini dahsyat teman-teman. Oke. Nah, ini akan cek Pak Ridwan. Pak Ridwan udah ada. Bentar ya. Mungkin kalau Pak Ridwan udah ada bisa di raise hand dulu. Oke, udah. Mungkin Pak Ridwan bisa di unmute aja sekalian. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Ridwan buat bantu jelasin ke teman-teman nih gimana biar mereka tahu nih, ada settingan yang dahsyat bisa bikin mereka punya dana jadi terputar dengan baik di kripto yang berlangka ini nih momennya. Oke, selamat malam Pak Alex. Suara saya jelas Pak Alex? Ya, jelas Pak. Oke, teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin Bapak Ibu belum kenal saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ridwan, Bapak Ibu. Saya dari Cikarang. Mungkin saya baru hadir di Zoom, Bapak Ibu ya. Mungkin karena kemarin masih ada kesibukan. Jadi hari ini kita bertemu dengan saya. Dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Alex yang telah melakukan presentasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, secara jelas, secara detail, dan mudah dipahami, Bapak Ibu. Saya di sini bukan berarti izinkan saya untuk istilahnya berbagi informasi atau pengetahuan selama saya menggunakan iTrade, Bapak Ibu. Tapi saya bukan berarti di sini saya mengajari atau menggurui ibu-ibu semua di sini ya, Bapak Ibu semua. Kita hanya sharing sekedar pengetahuan apa yang saya ketahui, Bapak Ibu. Mungkin banyak beberapa tim saya yang udah menggunakan settingan istilahnya rekomendasi dari saya ya Bapak Ibu ya, karena saya udah sebelumnya sudah menggunakan dan tim juga udah menggunakan, makanya malah pada malam hari ini saya akan men-sharingkan ke semuanya, khususnya untuk pengguna iTrade yang ingin menggunakan atau tidak pun tidak masalah Bapak Ibu semua. Recording in progress. Gini Bapak Ibu. Contoh kemarin kita kan punya settingan dari Pak Jen yang menggunakan 2 bot custom di mana itu sangat sulit sekali diduplikasikan. Tapi saya berusaha untuk mencoba bagaimana semua member iTrade itu bisa menggunakan dan menduplikasikannya Bapak Ibu. Dengan secara simpel, dengan secara mudah ya Bapak Ibu ya. Cuman settingan yang saya buat ini kalau seandainya untuk Bapak Ibu
ingin menggunakan itu saya sangat rekomend sekali sebenarnya di 10 layer Bapak Ibu karena itu jauh lebih aman. Karena market saat ini kita tidak tahu Bapak Ibu penurunan kadang-kadang 10% langsung bahkan lebih terus tiba-tiba juga naiknya langsung drastis. Nah, kalau seandainya layer yang kita gunakan semakin sedikit maka potensi untuk beli di harga bawah juga sangat tidak bisa dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Tapi kalau untuk 10 layer minimal 7 yang saya rekomendasikan selama ini itu cukup efektif Bapak Ibu dengan kondisi market seperti ini. Mungkin saya akan men-sharingkan Bapak Ibu ya, izinkan saya untuk men-sharingkan pengalaman saya selama menggunakan settingan tersebut ya Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi, saya bukan berarti di sini menggurui Bapak Ibu semua atau mengajari. Saya cuma hanya berbagi informasi saja Bapak Ibu tentang pengetahuan yang saya ketahui ya Bapak Ibu ya. Contoh, kita balik ke IoTrade mungkin seperti ini Bapak Ibu untuk settingannya. Saya akan coba ya Bapak Ibu. Pak Alex sudah jelas Pak Alex untuk layarnya Pak Alex? Halo Pak Alex. Di saya masih agak telat gambarnya. Mungkin Agak coba telat. ulang lagi. Mungkin seperti ini udah jelas Pak Alex ya? Iya, coba pindahin aja. Ini masih agak hitam gambarnya. Ini udah masuk si Pak Alex di saya. Oke. Apa sudah masuk Pak Alex belum ya? Apa sinyal saya? Iya, kalau di saya masih belum. Oke, bentar. Iya, ini ada yang bilang nggak muncul juga. Halo Pak Alex. Iya. Udah coba. Ntar ya. Iya ya, masih belum muncul. Masih belum muncul ya? Iya. Coba Bapak Ibu yang Atau mungkin ini. Mungkin saya yang share screen, nanti Pak Ridwan yang ini. Yang kasih tahu aja isinya gimana, apa-apa ya. boleh Saya Pak. tinggal ikutin. Oke, bentar. Saya buka dulu IoTrade-nya. Bentar ya teman-teman. Mungkin saya belum. Pak Alex mungkin saya belum berbagi layar Pak Alex ya. Oh, biasa dia harus izinin ini buat apa yang sharing file atau apa itu. Oke, berbagi layar. Sorry, baru lupa Pak Alex. Benar. Nah, sip. Sudah Pak Alex? Udah. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk men-sharingkan settingan bot tersebut. Sebelumnya kita masuk ke IoTrade dulu Bapak Ibu ya, masuk ke menu bot, terus kita klik bot USDT, terus klik custom. Nah, karena saya merekomendasikan untuk settingan grid, maka kita pilih grid Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk name bebas mau diisi apa aja. Kalau saya seringnya karena ini settingan altcoin, ini settingan ini tidak untuk Doge dan XRP ya Bapak Ibu ya, di mana dua koin tersebut sangat kalau naik turunnya sangat luar biasa. Jadi menurut saya kalau untuk pakai settingan yang nanti saya akan sharekan saat ini itu kurang cocok Bapak Ibu. Kalau nama kita boleh aja bebas. Kalau saya pribadi sering saya kasih nama altcoin Bapak Ibu. Kalau exchange-nya kita bisa pilih mau Binance atau Bitget. Untuk saat ini sih saya sangat rekomend ke Bapak Ibu semua trading menggunakan Bitget karena kenapa? Kita mendapatkan fee transaksi sebesar 25% Bapak Ibu. Jadi sangat lumayan. Bayangkan kalau seandainya sehari berapa kali transaksi kan lumayan Bapak Ibu. Nah, balik lagi untuk kesettingan tadi, untuk uptrend biasanya saya pakai
0,1 Bapak Ibu. Kenapa saya ambil 0,1? Karena biar lebih cepat Bapak Ibu. Kalau isi 0,2, 0,3 menurut saya kurang efektifnya karena dia udah agak melambung, agak naik lumayan jauh ya 0,3, makanya saya pilih 0,1. Ya ini saya estimasikan main di satu poin atau satu pair ya Bapak Ibu, maka kita klik satu di sini. Terus rekomendasi untuk layer grid, sebenarnya saya sangat merekomendasikan ke Bapak Ibu semua itu adalah 10 layer Bapak Ibu sebenarnya ya. Tapi balik lagi, kalau bagi yang paham tentang kapan dia harus pause, kapan dia harus starbot, itu boleh kembali ke diri masing-masing. Tapi untuk titik aman itu di 10 Bapak Ibu. Dan untuk take profit sendiri yang biasa saya gunakan dan tim itu adalah 1,1. Kenapa saya ambil 1,1? Biar tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar Bapak Ibu. Kita memaksimalkan take profit cepat ya, bukan besar tapi lama, sama aja kalkulasinya. Yang namanya market itu volatile harganya sangat tinggi, naik turunnya jadi cepat. Saya ambil di 0,1. Nah, untuk press down layer 2 ini settingan yang slow ya Bapak Ibu ya, yang standar, dibilang agresif juga tidak, dibilang slow juga tidak, ya tengah-tengah lah. Untuk press down layer 2-nya biasanya saya pakai 0,5. Untuk layer 3-nya kita selisih di 0,5 aja Bapak Ibu, jadi klik 1. Untuk layer 4-nya 1,5. Untuk layer 5-nya 2. Layer 6-nya kita bisa isi 2,5. Layer 7-nya baru kita mulai kembali dari 0 Bapak Ibu. Ini sebenarnya mengkombinasikan antara settingan Pak Jin kemarin menggunakan 2 bot, tapi saat ini saya kombinasikan menggunakan 1 bot Bapak Ibu. Jadi di layer 7 kita kembali ke layar atas karena kita memaksimalkan di harga bawah Bapak Ibu. Kalau seandainya kita bikin gap langsung 3, 4, 5, 6, 7 dan lain seterusnya, itu gap antara layer 7 dan layer 8 itu terlalu jauh Bapak Ibu. Makanya kondisi bisa sudah pakai 6 atau 7 layer, maka yang bawah kurang maksimal Bapak Ibu untuk profitnya. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Habis itu tinggal langsung kita klik submit ya. Nah, mungkin karena saya ini pakai akun yang satunya, jadi seperti ini Bu, kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh direkam atau di screenshot, ya kan. Nah, untuk rekomendasi untuk first buy amount-nya berapa? Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu ya merekomendasikan ke tim paling bagus sebenarnya $20 Bapak Ibu. $20 itu tidak kebesaran dan tidak juga kekecilan. Jadi kalau profit itu bisa contoh profit 1% dari $20 kan lumayan Bapak Ibu 0,2. Nah, jadi istilahnya jauh lebih maksimal daripada kita menggunakan first buy amount-nya kurang lebih 15 itu kurang maksimal. Nah, mungkin saya akan menjelaskan Bapak Ibu ya, ini grid ini gunanya buat apa sih kok layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Jadi IO Trade ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi gini ya, sistem IO Trade itu dia mempunyai time frame di mana jarang sekali, time frame bisa isi 5 menit. Jarang sekali bot gratisan seperti IO Trade itu menggunakan time frame Bapak Ibu. Time frame ini sangat membantu sekali bagi orang-orang trader khususnya Bapak Ibu ya. Dia akan mengetahui dalam berapa menit ke depan koin itu akan naik. Itu fungsinya time frame Bapak Ibu. Di IO Trade ini ada 3 time frame, di mana time frame 5 menit, time frame 15 menit, dan time frame 30 menit. Nah, kalau saya untuk sistem grid biasanya saya gunakan 5 menit Bapak Ibu biar lebih cepat. Nah, layer itu adalah pembelian sampai 10 layer Bapak Ibu. Jadi di saat penurunan 10 kali sesuai settingan kita, bot akan beli Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk cara fungsi layer tersebut Pak Ridwan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. IO Trade ini sangat luar biasa. Asisten yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Saya pribadi pun sangat merasa terbantu sekali dengan adanya IO Trade Bapak Ibu. Jadi fungsi layer 1, layer 2, layer 3, layer 4 dan seterusnya itu adalah yang settingan itu adalah di saat pembelian pertama turun 0,1% Bapak Ibu, maka 0,5%, maka bot tidak akan beli lagi Bapak Ibu sebelum ada kenaikan 0,1.
Karena kita di sini pasang uptrendnya 0,1 ya Bapak Ibu ya. Pasang uptrendnya 0,1, maka di saat turun 0,5, maka bot itu tidak akan beli sebelum ada kenaikan 0,1%. Jadi botnya akan beli bisa di 0,4, bahkan kurang dari lebih dari 0,5. Contoh 0,5 tapi belum ada kenaikan, turun lagi ke 0,6, masih belum ada kenaikan 0,1, maka bot tidak akan beli. Nah, di saat 0,7 gitu ya Bapak Ibu ya, di layer 2, bot mengindikasi bahwa ada kenaikan harga 0,1%, baru bot akan eksekusi di harga 0,6. Seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk bot ini masuk pembelian di layer 3 Bapak Ibu? Yang saya bilang tadi, dari pembelian layer 2 turun 1%, maka bot akan beli Bapak Ibu. Nah, masuk layer 4, kita setting 1,5. Di saat bot ini, di saat di layer 3 mengalami penurunan 1,5%, maka bot akan eksekusi beli masuk ke layer 4. Di layer 5 pun sama seperti itu Bapak Ibu, di layer 6 pun sama, di layer 7 juga sama. Nah, kenapa Pak Ridwan kok di layer 7 itu lebih kecil daripada layer 6? Nah, yang saya bilang tadi Bapak Ibu, karena udah turun kurang lebih berapa persen ya? Kurang lebih 8-10% layar 1 sampai layar 7 ya Bapak Ibu ya. Otomatis kita mau memaksimalkan di harga bawah Bapak Ibu. Contoh pas dia masuk ke layar 7, kita maksimalin ke 0,5 lagi. Jadi biar lebih gapnya lebih range-nya lebih dekat dan profitnya juga lebih maksimal Bapak Ibu, daripada kita bikin lebih lebar lagi range-nya antara layar 7 dan layar 6 gitu. Nah, seperti itu sih Bapak Ibu selama ini yang saya duplikasikan ke tim, dan saya pribadi dan tim, mungkin udah beberapa tim saya khususnya yang udah merasakan settingan apa yang saya buat Bapak Ibu ya. Jadi itulah pengalaman saya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang belum paham tentang settingan yang saya ini, kita bisa diskusi di kolom komentar. Mungkin cukup begitu aja Pak Alex, ini dari saya. Kalau seandainya ada kurang dan salahnya yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan saya sekali lagi di sini bukan berarti saya menggurui semua Bapak Ibu, dan istilahnya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, ini hanya berbagi informasi atau pengalaman dan pengetahuan selama saya menggunakan iOS. Mungkin gitu aja Pak Alex. Oke, siap. Terima kasih Pak Riton atas sharingnya. Nah, mantap kan teman-teman? Di sharing nih buat teman-teman kalau ada settingan seperti yang emang udah terbukti sih, dan terbukti kalau teman-teman sempat lihat dibagiin testimoni orang pada wah yang profit, salah satunya ya ada pakai settingan custom dari Pak Ridwan ini juga sih. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau nanya bisa chat lewat ke saya, nanti saya bantu bacain pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaan yang pengen tanya soal customnya Pak Ridwan, nanti saya minta Pak Ridwan yang bantu jawab juga. Kalau mau tanya yang lain juga bebas. Teman-teman mau nanya soal kripto, mau nanya soal settingan tadi, mau nanya soal IoT, apapun, nanti kita bantu jawab. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Jadi, Bang, mau nanya, di IoTrade ini kita trading sendiri, apa robot yang mentradingkan, dan praktiknya bagaimana? Nah, jadi, yang tadi kan teman-teman udah lihat nih, IoTrade ini adalah alat bantu supaya saya trading otomatis. Cuman kalau tadi teman-teman pilih yang custom, teman-teman itu cuma isi-isi yang tadi, yang Pak Ridwan habis kasih lihat, isi. Begitu teman-teman udah start, isi buy-in-nya berapa, lalu pas di start lagi, itu IoTrade bakal kerja otomatis buat teman-teman. Nah, yang teman-teman harus perhatiin tadi, kan tadi sempat saya ceritain soal trading fee. Teman-teman jangan sampai trading fee-nya habis teman-teman diamin. Teman-teman butuh isi lagi, karena ibarat mobil kalau bensin habis ya mogok teman-teman. Jadi teman-teman jagain aja, jangan sampai trading fee-nya habis. Gitu. Nah, tapi untuk supaya teknisnya nanti teman-teman juga bakal dipandu supaya IoTrade bisa melakukan perintah ke akun Bitget atau Binance kita buat jual atau beli, itu kita butuh yang namanya API binding, teman-teman. API binding itu adalah penghubung antara IoTrade dengan akun Binance atau Bitget kita, dan balik lagi,
itu kita batasin cuma bisa melakukan yang namanya pembelian dan penjualan. Di luar itu, IoTrade gak bisa apa-apain. Makanya, itu yang kita harus isi trading fee karena IoTrade nggak bisa potong uang USDT kita yang ada di Binance buat trading fee ya teman-teman. Ini yang bikin aman. Oke. Wow, banyak yang naik settingan jadi ya. Luar biasa. Oke. Kalau untuk modal minimal, rekomendasinya berapa? Kalau untuk minimal ya Bapak Ibu ya, kita kan yang join IoTrade itu nggak semuanya memiliki modal yang sama ya Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan kemampuan Bapak Ibu, semua kemampuan kita masing-masing. Kalau saya sih sebenarnya sangat merekomendasikan itu di 7 Bapak Ibu, di 7 layer. Karena kenapa? Di 7 layer itu jauh lebih maksimal. Karena di 7 layer itu sanggup kurang lebih penurunan 8% Bapak Ibu. 8% bahkan 8 sampai 10 lah kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi sangat maksimal menurut saya. Modal ideal itu $140 dalam satu koin. Price amount-nya kurang lebih 20 Bapak Ibu. Jadi itu paling modal ideal. Tapi kalau Bapak Ibu punya modal lebih, saya lebih rekomendasi yaitu 10 sampai 15 layer itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Karena yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya, kondisi market kita tidak ada yang tahu, tapi kita jangan perlu khawatir Bapak Ibu semua, kita punya alat canggih, secanggih IoTrade ini, bisa kita setting sesuka kita, bisa kita atur seberapa besar, seberapa kuat modal kita di sini Bapak Ibu. Jadi balik lagi yang dipertanyakan minimal modal yaitu 140 yang paling ideal. Kalau 100 bisa, cuman buy amount-nya agak dikurangin paling Bapak Ibu ya nyampe 15, mungkin 16-an kurang lebih seperti itu Pak Alex. Oke. Oke, ini ada nanya. Oh, lebih nanyanya kalau buat Doge lebih baik settingnya seperti apa? Boleh pakai yang seperti tadi tidak? Kalau untuk Doge tadi bilang udah saya sebutin Bapak Ibu ya, settingan tersebut tidak untuk Doge dan XRP gitu kan. Karena kenapa? Bukan berarti koin itu bagus ataupun jelek, tidak, sama-sama koin punya karakter kenaikan dan penurunan tersendiri Bapak Ibu, berbeda-beda. Jadi menurut saran saya sih jangan disamakan settingan yang saya tadi rekomendasikan ke ibu-ibu ke Bapak Ibu semua untuk trading di Doge. Saya tidak sangat rekomendasi Bapak Ibu. Karena kalau seperti yang saya bikin tadi, mungkin Bapak Ibu kuat hanya nahan 12% atau 10%, 10 layer tersebut. Doge itu sekali turun tuh bisa nyampe 15-14% Bapak Ibu. Jadi tidak rekomen. Mungkin range-nya atau gap antara per layer itu agak dibikin diperlebar minimal 1% Bapak Ibu. Baru bisa saya rekomen gitu. Jadi kalau untuk settingan Doge ada tersendiri, boleh Bapak Ibu bikin contoh di layer 2 1, di layer 2 di layer 3 1,2, di layer 3 di layer 4-nya langsung 3, layer 5-nya 4, terus balik lagi 1 2 3 4 ke layer sampai layer 10 gitu Bu. Seperti itu. Jadi istilahnya antara gap per layer itu kalau bisa dibikin paling kecil 1% selisihnya Bapak Ibu. Jadinya lebih renggang ya Pak Ridwan, nggak lebih mepet. Ya kurang lebih kita bikin lebih renggang Pak Alek, karena yang saya bilang tadi kan karakter koin selama saya join IoTrade dan saya kenal koin tersebut, tahu gitu kan, di saat kenaikan dia emang fantastis, di saat penurunan juga harus siap-siap jebol semuanya gitu. Tuh, ya yang naik kencang ada, tapi sebaliknya kalau yang naiknya kencang banget ya turunnya bisa kencang gitu teman-teman. Bisa kencang. Nah, jadi kita hindari untuk hal-hal koin nyangkut Bapak Ibu karena kan kebanyakan kita sebenarnya kurang pengetahuan tentang tersebut ya. Jangan sampai kita berekspektasi tinggi dengan profit yang sangat luar biasa, tapi kita tidak mempertimbangkan resiko yang terjadi. Itu dinamakan gambling Bapak Ibu. Kita di sini trading menggunakan mini manajemen, kita atur semuanya, jangan sampai modal 200 main di 3 koin, 4 koin, 5 koin, nanti kalau nyangkut yang disalahin botnya. Padahal itu bukan salah botnya Bapak Ibu, yang salah kita sendiri karena ketamakan manusia, keserakahan kita sendiri, pengen profit besar, kita main banyak koin, layer di gapnya dikecilin,
Di saat floating, ya yang disalahin bot. Padahal itu bot tidak salah apa-apa Bapak Ibu. Semua kendali di tangan kita. Jadi makanya saya di sini hanya ingin menjelaskan itu aja. Trading kita di sini nih Bapak Ibu bukan trading gambling, tapi trading menggunakan mini management. Boleh kita punya ekspektasi profit atau win rate yang tinggi, tapi juga harus sesuaikan dengan resiko yang terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai hanya keuntungan saja yang kita pikirkan gitu ya. Kurang lebih seperti itu Pak Alex. Ya, setuju banget. Jadi teman-teman kalau udah pakai AyoTrade itu ya teman-teman. Ya, teman harus ingat pokoknya kalau lagi market terbang, teman-teman jangan sebutannya FOMO. FOMO itu bahasa Inggrisnya fear of missing out. Berarti takut ketinggalan. Akhirnya kan teman-teman panik. Waduh, ini koin ini terbang ini. Udah money manajemennya teman-teman lupa, hajar nyalain semua koin, teman-teman jadi lupa. Kalau habis naik itu ada waktunya koreksi turun juga. Jadi pas turun karena dananya udah nggak cukup, ya harusnya teman-teman kalau ikutin money management tetap tertanggulangi, jadinya enggak kan sayang gitu. Jadi pokoknya jangan keluar dari money management ya teman-teman. Nah, Oke, ini ada pertanyaan bagus juga. Halal apa haram nih kripto? Mohon infonya. Mungkin saya sambil share screen aja karena sebenarnya ini udah lama sih pertanyaannya. Teman-teman sebenarnya bisa googling aja. Tuh, ini langsung muncul tuh. Teman-teman, kripto halal atau haram? Teman-teman tinggal buka aja. Artikel karena udah lama sebenarnya tuh dari 2021 malah. Nih, kripto halal sebagai aset tapi haram kalau dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi buat trading itu juga halal teman-teman karena kan ini ada di izinnya Bapepti juga, di wewenangan Bapepti, bahkan OJK juga ikutan karena dia tahu kripto ini bisa menghasilkan uang, makanya OJK sampai ikutan lagi. Nah, yang penting itu kita nggak pakai kripto ini buat ngebayar teman-teman. Misal contoh, saya lagi pegang koin, anggap aja koin favorit saya BNB sama Celestia gitu kan. Habis saya ke restoran atau mau beli handphone atau apa, saya mau bayar pakai BNB dong, nggak boleh itu teman-teman. Itu yang jadi haram. Jadi halal teman-teman, tonton dengan caranya artikel halal kok. Mungkin saya jelasin Pak Alex boleh, lebih secara rinci untuk masalah halal dan haram. Jadi gini Bapak Ibu, dalam dunia kripto apalagi khusus di spot Bapak Ibu, kita tidak ada unsur gorornya di situ ya. Saya sebagai muslim, kenapa saya benar kata Pak Alex tadi kripto itu halal? Ya karena unsur gorornya di mana Bapak Ibu? Kita membeli koin dengan cash, kita juga dapat barang jumlah nominal yang kita beli. Contoh, Bapak Ibu beli $10, kita mendapatkan koin sekian. Jadi transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi Bapak Ibu. Contoh, bukan beli kucing di dalam karung ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya untuk unsur gorornya pun tidak ada, apalagi unsur yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi menurut saya apalagi kita trading di spot, karena kita pegang barang, menurut saya itu halal Bapak Ibu, dan pemerintah kita pun udah menghalalkan. Jadi bukan kata saya juga, cuman saya hanya ingin menjelaskan secara lebih detail aja Bapak Ibu. Jadi istilahnya seperti itu, jangan perlu khawatir, jangan perlu takut lagi Bapak Ibu. Insya Allah halal Bapak Ibu. Paling seperti itu Pak Alex. Iya, oke. Makasih untuk penjelasan tambahannya Pak Ridwan. Oke, ini Oke, mau tanya seberapa aman pakai AyoTrade ini? Mungkin masuk kayak gak apa-apa. Karena kita langsung connect ke exchange-nya, apakah ada kemungkinan disalahgunakan? Nah, ini pertanyaan bagus, teman-teman yang perlu tahu. Jadi, ketika teman-teman ngelakuin yang namanya API binding, itu ada teman-teman kasih pilihan settingan, yaitu izinkan perdagangan spot dan margin. Kan cuma centang itu. Sedangkan pilihan yang lain itu nggak dicentang. Jadi itu pembatas ya. AyoTrade cuma punya akses sebagai perintah beli dan jual di market spot gitu teman-teman. Jadi buat yang lain misalnya ada WD atau apa-apa itu nggak bisa karena emang nggak dikasih izin ya. Kita yang sebagai pengguna yang dari awal udah atur. Pokoknya cuma boleh lakukan perdagangan spot dan margin trading atau spot trading aja gitu teman-teman. Pokoknya cuma boleh beli dan jual, di luar itu nggak bisa. Nah, makanya ini yang bikin aman, teman-teman. Nah, makanya balik lagi. Itulah sebabnya ketika AyoTrade mau potong trading fee, kan dia nggak bisa potong nih dari kita punya Binance atau Bitget. Karena kalau mau potong itu harus WD, yang dia nggak bisa WD, teman-teman. Makanya kita perlu isi trading fee itu ke kita punya akun Bitget atau Binance-nya kita. Makanya ini yang bikin aman, teman-teman.
Dan juga balik lagi, teman-teman selain modal, profitnya juga ada di teman-teman punya akun masing-masing gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Eh, ini kalau saya atur buy-in-nya 20, kenapa belinya suka di bawah 20? Nah, ini teman-teman perlu ketahui juga. Biarpun kita beli buy-in taruhnya 20, teman-teman coba deh. Sekali-sekali coba cek aja di exchanger. Teman-teman pas mau beli, anggap aja teman-teman mau beli koin BGB atau BNB, karena kalau teman-teman trading di Bitget, teman-teman boleh beli koin BGB sebagai potongan fee transaksi di Bitget. Nah, teman-teman coba deh isi angka 20 di USDT-nya, atau mau beli BGB pakai 20 USDT. Pas teman-teman isi 20 biasa turun jadi 19, berapa-berapa. Itu karena emang dari exchanger teman-teman nggak bisa angkanya bener-bener bulat banget. Nah, ini yang bikin kalau teman-teman ngelihat itu ngelihat di IO trade-nya laporannya itu nggak pas 20, selalu selisihnya turun gitu. Nah, oke, itu. Jadi terjawab ya. Intinya kalau ada selisih turun bukan error, karena emang ada exchanger yang nggak bisa bulat jual belinya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai setting yang nanti. Cara menentukan banyaknya layer itu bagaimana, Pak? Tergantung besarnya modal atau bagaimana? Mungkin Pak Ridwan boleh bantu untuk yang ini. Jadi Bapak Ibu menentukan mungkin kalau layer apa buy-in mon tadi Pak Alex? Layer itu. Menentukan banyaknya layer itu bagaimana? Jadi tergantung dia punya modal atau Pertama Bapak gimana? Ibu ya, kita setting itu pertama kita adalah jumlah layer dulu. Contoh kita kan Bapak Ibu layer kita saya saranin kan tadi rekomendasikan 10 contohnya Bapak Ibu ya. Jadi 10 layer 10 tapi bisa dikecilin jadi 7 ya lumayan 7 lah, 7 itu kurang lebih kalau buy amount-nya 20 berarti kan kurang lebih 140. Kalau kita punya modal 1000 contohnya Bapak Ibu saya mau trading di modal 1000. Nah, kita bagi dulu 1000 dibagi layer Bapak Ibu terus dikali jumlah koin, nanti ketemu nilai FBA-nya. Contoh kita mulai 1000 nih, 1000 dibagi 10 100 dibagi 3 kalau kita mau trading 3 koin dibagi 3 berarti buy amount-nya 100 bagi 3 kurang lebih 35-an Pak Alek ya, apa 33-an sekitar Pak Alek ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk penentuan buy amount itu Bapak Ibu ya saya bilang tadi pembagiannya dari jumlah modal dibagi layer dikali jumlah koin, nanti ketemu buy amount-nya Bapak Ibu. Itu rumus untuk menentukan buy amount-nya berapa yang harus kita ini. Tapi nah balik lagi kalau Bapak Ibu untuk trading di kurang lebih di 7 layer berarti 1000 dibagi 7 dibagi jumlah koin gitu, nanti ketemu. Jadi ketentuan beda-beda, mau ngurangin layernya boleh, tapi saya saran minimal 7 Bapak Ibu, lebih bagus 10 gitu aja. Jadi buy amount itu nanti akan ketemu dengan sendirinya Bapak Ibu di saat kita bagikan. Yang saya bilang sesuai perhitungan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi contoh 10 modal 1000 mau pakai 10 layer, 1000 bagi 1000 bagi 10 kan 100 kalau kita mau main 3 koin berarti 33 buy amount-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Sempat tadi saya singgung, jika turunnya sampai lebih dari 10 layer, next move-nya apa? Paling gini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu udah profit dan itu belum Bapak Ibu confounding, contoh nih kita main di $1000, main di 3 koin, buy amount 320 gitu ya. Berarti kan kita butuh modal kurang lebih
eh, 3 kali 20 jadi 60. Nah, kalau seandainya 10 layers tersebut sudah terpakai, berarti kita untuk kita open satu layer itu menggunakan modal 60 karena 20 dikali 3 koin. Jadi kalau Bapak Ibu punya profit 6, jadi tinggal buka layer ke layer 11 Bapak Ibu. Enaknya di custom Bapak Ibu. Di saat bot itu stuck di layer 10 dan dia udah USDT udah terpakai semua, otomatis bot kan tidak akan beli lagi karena tidak ada perintah ke layer 6. Nah, tapi Bapak Ibu di saat penambahan layer, Bapak Ibu harus perhatikan. Ini yang paling penting. Mengantisipasi pembelian double ya. Contoh udah 10 nih. Bapak Ibu setting 10 tapi mau nambah 2 layer lagi ke bawah gitu kan karena dia udah habis dananya. Bapak Ibu top up lagi atau compounding profit. Bapak Ibu bikin 12 layer. Nah, di layer 11 tersebut Bapak Ibu setting sesuai penurunan persentase koin di layer ke-10 Bapak Ibu. Contoh di layer 10 minus 4%. Nah, Bapak Ibu di layer 11-nya itu setting masukin 4% Bapak Ibu. Jangan sampai masukin 1 atau 2. Kalau seandainya 1 atau 2, nanti 2 layer ke bawah itu akan otomatis kebuka semua bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, itu yang paling diperhatikan ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan hal-hal kecil itu Bapak Ibu. Jadi takutnya di saat kita udah buka kebeli bareng-bareng, harga terus turun, jadi habis lagi Bapak Ibu layer yang kita pakai gunakan gitu. Seperti itu sih Pak Alex. Nanti untuk mekanisme bisa ngobrol di grup ataupun ke upline-nya masing-masing. Kalau seandainya untuk tim saya mungkin bisa langsung japri saya langsung, boleh Bapak Ibu. Oke, ya kalau teman-teman masih nanti bisa lanjut bahas ke grup khusus kok teman-teman. Jadi teman-teman yang udah pakai IO Trade, udah isi trading fee 50 SDT, itu teman-teman nanti bakal dimasukin ke grup VIP gitu teman-teman. Jadi di grup VIP itu bakal lebih detail lagi bahas soal settingan ini teman-teman mau nanya soal settingan ya itu nanti di dalam grup VIP itu. Nah nanti jadi kalau teman-teman ada di grup VIP bisa tanya-tanya lebih rinci buat hal ini. Oke. Oke. Nah ini ada pertanyaan kenapa daftar koinnya sedikit Pak? Faktor apa aja koin yang tersedia di Trade? Kalau ini saya sebagai member aja sih teman-teman, karena emang kita juga pernah tanya ke admin, itu sih mereka kasih jawabannya, mereka emang udah sortir koin-koin top 50 terbesar. Jadi emang mereka ada unsur kehati-hatian teman-teman, misal kenapa meme dari awalnya nggak terlalu banyak, karena yang tadi teman-teman, meme itu sekali naik bisa banyak, tapi sekali turun juga sama bisa banyak, dan lebih nggak bisa ketebak. Nah makanya ditaruh ya doge dulu, cuman ya moga-moga ke depan ada penambahan juga sih teman-teman, kan mumpung lagi liburan juga. Oke, ini settingan cara meningkatkan besaran profit. Contohnya, Oke, nangkep. Jadi ini pertanyaan settingan cara biar bisa naikin penjualan profitnya lebih gede gitu. Sebenarnya sih di settingan yang namanya tadi take profit kan harus isi berapa persen. Nah kalau teman-teman pengen lebih gedean ya isinya kayak 1,5% atau 2% atau gimana. Sebenarnya kalau teman-teman isi mau gede sih ya itu balik ke teman-teman masing-masing. Cuman bedanya ya jadi lebih lama aja take profitnya. Kenapa kalau dari kita suka kasih tahu di 1,1 sampai 1,5% aja teman-teman, soalnya supaya apa, pas market lagi fluktuatif naik turun gini biasanya jaraknya itu kan ngomongnya kan dari lilin tuh, misal dari jarak 1 jam setengah jam deh, dan pergerakan setengah jam itu per lilin itu belum tentu satu lilin sekali gerak bisa langsung 5%, 10% teman-teman. Kadang satu lilin cuma bisa bergeraknya itu 2, 3, 4% doang. Atau bahkan di bawah itu. Nah, kalau kita settingnya di 1 komaan, akhirnya dengan pergerakan profit yang lebih singkat itu, bisa take profit dan dia bakal beli lagi. Kalau gerak lagi, dia bakal tetap menghasilkan profit. Jadinya bakal lebih cepat teman-teman buat mencari profitnya gitu. Jadi makanya itu alasan kenapa kita ada rekomend ya jangan terlalu gede, karena nggak apa-apa, take profitnya bisa lebih jauh, jadi lebih lama teman-teman. Kalau bisa lebih cepat, kenapa enggak? Jadi supaya transaksi lebih sering. Kalau transaksi lebih sering,
Jadinya kan kita lebih kayak bilang apa, orang jualan quantity gitu kan, jualan jumlah lebih baik, ujung-ujungnya juga profitnya banyak teman-teman. Oke. Eh, mungkin nih nanti kalau teman-teman yang pengen tahu settingannya mungkin bisa nanya di grup lagi. Nanti mungkin bakal dibagi ke grup lagi ya Pak Ridwan ya. Settingannya kurang lebih seperti apa yang tadi. Iya Pak Alex, boleh kalau seandainya kita bahas di grup Pak Alex. Iya. Nah, kalau untuk pilihan koin, teman-teman, pilihan koin sih ya kita sih nggak bisa kayak bener-bener oh harus koin ini teman-teman. Tapi kalau dari kita paling ini ya, pilihnya yang koin yang masih belum mendekati harga tertinggi gitu ya, Pak Ridwan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya sangat gitu Bapak Ibu. Jadi ke tim saya itu bukan berarti koin itu lagi naik terbang tinggi nih nyampe berapa. Saya tidak mau berandai-andai seperti itu Bapak Ibu. Saya selalu merekomendasikan tim itu di memilih koin yang belum mencapai ATH sebelumnya. Jadi contoh dia jauh lebih aman karena kita nggak beli di pucuk Bapak Ibu, kita beli di bawah. Contoh kayak kita kenapa mungkin tim saya banyak yang nanya, Pak, saya di Polomaster nyangkut di TIA, kenapa kok saya masuk di TIA? Bapak Ibu, saya jelasin, TIA di ATH sebelumnya di tahun ini itu kurang lebih di $20, $21. Nah, saat ini TIA kurang lebih di 7 sampai 8. Jadi walaupun dia akan turun terjun lagi, itu nggak mungkin akan jauh lagi Bapak Ibu. Jadi untuk potensi nyangkut di atas, itu potensinya kecil. Paling seperti itu. Kenapa saya sangat merekomendasikan ke Bapak Ibu atau tim saya sendiri, khususnya saya merekomendasikan koin di mana koin itu masih jauh dari ATH tertingginya Bapak Ibu. Seperti itu sih Pak Alex. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau mau cek, teman-teman buka aja Bitget ya teman-teman. Klik salah satu koin, bagian atas nanti teman-teman cari deh tulisan yang ada tulisan info. Teman-teman klik yang info, cari aja ke bawah yang ada, kalau bahasa Inggris tulisannya all time high, kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah harga tertinggi deh. Nah teman-teman lihat aja saat ini harganya berapa, harga tertingginya berapa. Kalau masih jauh, ya boleh teman-teman pertimbangin karena ya kalau misalnya harganya udah tembus harga tertinggi ya kita nggak tahu teman-teman ke depan bakal gimana si coin ini bakal tambah terbang sampai sejauh apa atau bakal turun dulu dan sideways dulu kan kita nggak tahu. Cuman emang lebih aman pilihlah yang masih jauh dari harga tertinggi teman-teman karena gimana pun juga pas altcoin gini terutama koin-koin yang dipilih tersedia dari IO Trade ini salah satu ngejawab balik yang tadi karena ini koin-koin yang emang secara fundamental mereka udah terbentuk dengan baik, udah bagus koin-koin ini. Jadi secara developernya, secara projectnya, apa udah berjalan dengan baik. Mereka selalu tepat waktu dan selalu berkembang dengan baik dan seterusnya. Itu mereka pastilah mau bikin koinnya terus berkembang buat ngejarin harga tertinggi yang baru. Karena ya tujuan utama mereka bikin project coin ini ya pasti cari cuan juga teman-teman, nggak mungkin developernya nggak mau cuan gitu kan. Pasti mereka usahain cari investor kayak atau bikin orang-orang masyarakat yakin dengan mereka punya project biar mau masuk beli biar harganya tambah naik gitu teman-teman. Oke, caranya compounding bagaimana? Oke, teman saya pas di sini mungkin Pak Ridwan, mungkin saya aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman di sini kayak dari handphone aja, dari laptop. Ntar, udah login belum tadi? Ntar ya login dulu. Cara compounding, nah ini teman-teman boleh pelajarin nih. Soalnya saya nggak masukin handphone saya ke ini, ke Zoom ini supaya teman-teman yang lain bisa masuk. Aduh, lagi lemot. Internet saya kayak gagal. Nah, kalau nggak saya kasih tahu caranya deh. Cara compounding itu pertama teman-teman misal awal modalnya anggap aja $500 anggap aja gitu. Itu profitnya udah $60 anggap aja gitu. Nah, cara compoundingnya gimana? Ke halaman bot, klik botnya, klik USDT bot kan bakal ngeliat tuh settingan yang lagi jalan. Diklik,
tulisan startnya, habis itu pilih di pause dulu, langsung di start lagi, nanti kan bakal suruh isi buy in amount tuh. Sebelumnya kalau misalnya pertama teman-teman isi buy in amount-nya 50, naikin jadi berapa, misalnya jadi 55 atau berapa gitu. Kalau misalnya contoh teman-teman mau compoundingnya jadi 550, ya berarti isinya jadi 55, jadi tinggal di submit. Nah nanti pembelian selanjutnya botnya bakal pakai $55 gitu. Jadi nanti teman-teman bakal 54,9 berapa, itu udah compounding. Nah misal selanjutnya profitnya teman-teman udah sampai jadi $600, sama ke halaman bot, klik USDT bot, yang saya tinggal jalannya di pause, di start lagi, naikin dia punya buy in jadi 60 gitu. Nah itu yang namanya compounding. Nanti selanjutnya dia bakal belinya makin gede, profitnya juga makin gede. Oke, ini pertanyaan. Kalau misalnya kalau kita bukan layer 10 atau 7 atau 10. Ini mungkin bisa coba diperjelas Pak pertanyaannya. Kalau kita bukan atau buka? Mungkin buka kali Iya. Pak Alex. Kalau dia pertanyaan kayak gini nih. Kalau kita anggap aja buka layer 7 atau 10, berarti 7 atau 10 transaksi atau gimana? Oh, ngerti. Jadi kalau kita bikin 10 layer, itu bukan di awal langsung jebret, buka langsung 10 kali beli, tergantung kita tadi yang Pak Riton kasih tahu kan, isinya layer 2 turun berapa persen, baru buka layer 2. Mau ke layer 3 harus turun 2% dari layer 2 baru dia buka layer 3. Jadi ikutin hitungan itu. Kalau emang market turun sampai harus isi sampai layer 10 ya baru pembeliannya sampai layer 10. Misal contoh kita bikin dari layer pembukaan sampai 10 itu total turun kurang lebih buat turun 26%, anggap kayak gitu. Kalau emang market turun sampai 26%, 28% baru bisa keisi teman-teman sampai 10 layer. Tapi kalau cuma turunnya 10% ya paling cuma keisi sampai layer 5 atau 4 gitu. Dan kalau misalnya balik naik yang kayak tadi, dia jualnya kalau di grid itu terpisah masing-masing layer dari paling bawah yang terisi. Ya kalau misalnya udah keisi sampai layer 5, market mulai balik naik, jualnya dari layer 5, kalau udah kejual masih lanjut naik ya jual layer 4 terus. Oke, satu-satu teman-teman jualnya. Oke, nah ini ada pertanyaan, apakah IoTrade sudah mengurus perizinan di Indonesia? Ini pertanyaan bagus juga. Info dari developer mereka sedang mengurus perizinan. Nah, infonya awal tahun 2025 itu izin Bapepti-nya udah keluar teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya Bapepti nanti, isi nama perusahaannya IoTrade, itu bakal muncul statusnya IoTrade itu sebagai penasihat berjangka punya izin EA gitu. Jadi kan mantap teman-teman, karena benar, gimana pun juga kalau mau buka suatu usaha, suatu perusahaan, apalagi yang orangnya bakal banyak pakai, itu butuh banget perizinan teman-teman. Dan kabarnya tahun depan emang pemerintah mau lebih ketat lagi teman-teman soal ini. Jadi pas banget nih IoTrade dari awal emang developernya udah tahu. Dan mungkin sedikit informasi aja buat teman-teman, developernya IoTrade ini teman-teman boleh pegang kok. Cuman emang dari developer udah minta buat kalian kasih tahu mereka siapa. Bocorannya ada IoTrade ini developernya salah satu pemilik broker terbesar di Indonesia yang udah punya izin Bapepti juga, dan kantornya ada di APL Tower Central Park yang di S Parman sono. Nah, tapi namanya siapa nanti pas perizinan udah lengkap, nanti developer bilang mereka akan memperkenalkan diri. Teman-teman pas lihat, teman-teman bakal wah, ternyata ini tuh developernya IoTrade. Wih, pertanyaannya masih baik banget nih Pak Ridwan ya. Mantap ini hari ini. Nah, ini pertanyaannya. Wow, saya paling demen pertanyaan-pertanyaan dari orang yang masih awam atau pemula nih, supaya mereka bisa makin yakin sih. Oke, ini pertanyaannya juga bagus. Saya masih pemula di IoTrade. Apakah modal bisa habis karena tidak profit?
Nah, ini mau Pak Ridwan yang bantu jawab atau saya aja? Ini Pak Alek Oke aja ya. Pak. Boleh. Nah, jadi modal ini balik lagi karena kita tradingnya di spot, teman-teman. Tidak ada resiko yang bikin sampai ya HP modal-modalnya habis total sampai nol, enggak teman-teman, karena di market spot. Dan balik lagi, koin yang dipilih sama Ayo Trade itu udah koin-koin yang terpilih, teman-teman. Yang tadi saya bilang koin-koin top 50 terbesar dan koin-koin yang emang secara fundamental dia udah kuat. Jadi kemungkinan dia buat jadi nol itu kecil, teman-teman. Nah, karena dan ini salah satu alasan kenapa Ayo Trade nggak mau trading di futures, teman-teman, yang bisa dua arah, yang bisa pasang harga jual, kalau turun baru untung. Karena itu yang beneran bisa bikin nol, teman-teman. Kalau yang futures yang beneran bisa bikin nol, kalau spot itu resiko yang tadi. Misalnya contoh, seluruh modal udah kepake buat semua layer, market masih lanjut turun gitu misalnya. Nah, itu kita udah nggak punya modal dingin tambahan buat buka layer tambahan, ya kita tunggu aja nanti market balik naik tuh. Naik juga. Dan balik lagi, kita kondisi saat ini lagi out season, musimnya koin-koin selain Bitcoin itu bakal berterbangan. Terbangnya ya nggak bareng semua, 100 koin terbang bareng semua, nggak juga, tapi ganti-gantian gitu, teman-teman. Jadi misal contoh hari ini koin yang terbesar nih, top 20 terbesar dulu lagi naik, ya bisa aja 2 hari 3 hari kemudian gantian yang top 50 yang baru naik gitu, gonta-ganti. Atau misalnya nanti ada waktunya meme juga atau apa gitu, teman-teman. Nah, yang kayak tadi saya ngomongin dari awal, ini kita harus manfaatin banget, teman-teman, momentum ini. Karena momentum ini cuma terjadi 4 tahun sekali. Kita sebelumnya udah ngelewatin yang namanya halving. Halving itu terjadi di bulan April 2024. Tahun ini kan, itu kalau nggak salah tanggal 19 April deh. Nah, halving itu kalau teman-teman belum pernah dengar, itu adalah pemotongan pembayaran kepada orang-orang yang nambang Bitcoin. Orang yang nambang Bitcoin itu sebenarnya tujuannya buat mempercepat transaksinya Bitcoin. Cuman karena dengan pemotongan setengahnya itu buat pembayaran ke mereka, ya mereka dapatnya makin sedikit. Berarti makin sedikit pembayaran ke mereka, ya makin sedikit koin Bitcoin yang beredar. Ini yang bikin si Bitcoin makin langka dan makin mahal. Nah, biasanya setelah hal itu emang market sempat turun dulu 6 sampai 7 bulan akumulasi gitu kan. Nah, setelah itu masuk ke fase yang namanya bull. Teman-teman bakal lihat yang kemarin itu di bulan Oktober sampai awal November, teman-teman lihat tuh si Bitcoin tuh dari 50.000, wah naik terus, kayak gak ada yang bisa nahan, dia naik sampai 90 ribuan tuh, sampai 90 ribuan, sempat 98 ribu, sekarang dia turun. Dan koin-koin lain udah mulai terbang karena arus dari Bitcoin ini pindah ke altcoin. Makanya ini yang disebut sebagai alt season. Mungkin saya sambil share gambar kayak teman-teman kalau mau search teman-teman bisa search kayak gini nih. Searchnya fase altcoin. Nah, cari aja ini fase altcoin atau cari gambar gini. Atau pakai bahasa Inggris bakal ketemu deh. Altcoin. Aduh, ketika salah altcoin Bitcoin. Nah, ini. Tunggu deh gambarnya jadi bagus. Nah, ini tuh. Jadi yang kemarin yang di bulan Oktober, November itu yang si Bitcoin naik kencang, itu lagi fasenya Bitcoin. Berarti semua arus dana lagi ke Bitcoin. Nah, setelah dari itu kan ya bos-bos, paus-paus itu udah pada profit. Mereka udah mulai nih pindahin dananya ke Ethereum. Nah, nanti dananya udah mulai pindah ke koin-koin terbesar. Dan ini yang kita lagi ngerasain nih teman-teman sekarang. Dia lagi bolak-balik kayak gini. Bolak-balik. Nah, ini yang kita harus manfaatin teman-teman, karena siklus yang ini itu cuma 4 tahun sekali, teman-teman, dan kita saat ini lagi di siklus yang ini. Dia bakal bolak-balik dan kita harus maksimalin nih, karena kalau lewat nanti dia bakal masuk ke siklus
turun, dia cari harga terendah yang terbaru. Nanti kalau nyentuh dia baru pelan-pelan naik lagi sampai halving selanjutnya. Jadi kalau sampai teman-teman kelewatan ini, teman-teman harus nunggu lagi 2-3 tahun lagi buat sampai ke temu fase kayak sampai seseru dan sekencang ini gitu teman-teman. Oke. Nah, sip. Ini langsung pertanyaan nyambung nih. Jadi ini tonton. Sampai kapan pertanyaan ini, sampai kapan nih IoT masih work? Karena kan ada siklus 4 tahunan tadi. Kabar baiknya, nanti di dalam tahun depan itu IoT bakal ada bot saham pertama di dunia, tapi sahamnya luar negeri, tapi lebih detailnya kayak belum tahu karena baru kasih sama developer. Pokoknya dalam tahun depan ada bot saham. Jadi kita ketika keluar dari liburan Bitcoin, liburan kripto dulu lah, nanti kan kita bakal bantu nih teman-teman, bakal umumin di grup kapan waktunya liburan dari kripto dulu, karena kan biar pada gak kena ini nih musim bearishnya kripto. Ya kita pindah, kita misal WD sebagai dana, sisain seduhan daga masukin ke bot saham teman-teman. Jadi ya itu tetap lanjut lagi. Karena kalau saham kan nggak pakai siklus-siklusan teman-teman. Dan saham juga ada dividen, jadi kita sambil ngumpulin dana, nanti ikutin bot saham sampai nanti di 2027 berarti ya, 2027 itu baru masuk ke kripto lagi, atau mungkin di 2026 akhir. Oke, nanti kita tinggal lihat aja. Kalau emang dia udah kehajar sampai ke bawah, udah pokoknya sampai kayak ibaratnya orang-orang udah pada negatif buat sama kripto, itu sebenarnya waktunya masuk, karena kan udah lagi turunnya jauh banget. Jadi itu ya, ada jawabannya, ada solusinya. Jadi kita nggak perlu khawatir karena ada bot saham nanti. Cuman ya detailnya kayak gimana nanti, karena kan belum launching. Oke. Wow, udah jam 9 lebih. Mungkin kita sesi tanya jawab sampai jam 9:10 deh ya maksimal. Mungkin 3 pertanyaan lagi paling, kalau seandainya mau dilanjut paling Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan. Luar biasa ini teman-teman antusiasnya. Oke. Ini berarti saya akan coba sortir. Oke, pengen lihat yang ini ya. Jadi gimana bisa cara taunya si Bitcoin kalau udah mau dipucuk? Ini pertanyaan bagus. Oke, saya share aja. Nah, ini teman-teman bisa search aja kayak gini, Bitcoin Rainbow Chart. Nah, jadi ini adalah indikator buat ngelihat sekarang si Bitcoin lagi murah atau udah mau dipucuk atau apa. Karena ini indikator yang bukan dibikin-bikin orang ya, karena ini menurut sejarah. Jadi semua yang udah terjadi di market itu adalah ada di indikator ini. Nah ini, jadi yang halving yang tadi yang saya bilang tuh halving waktu di 2013, ini waktu di 2016 kalau nggak salah, sini 2020 dan ini yang 2024. Ini berarti 2012, sorry. Nah, ternyata bisa lihat tuh, setiap kali habis halving, dia pokoknya akumulasi dulu, terbang sampai cari harga tertinggi. Begitu udah ketemu harga tertinggi, lewatin area merah ini, udah dia bakal turun sampai cari harga terendah lagi. Dan ada tahun keduanya dia mulai naik, tapi naiknya belum sampai maksimal, sampai ke halving, akumulasi, baru nyari harga tertinggi lagi. Terus-terusan tuh. Nah, dan sekarang kita kan udah lewatin tuh yang namanya halving juga di April 2024 kemarin, dan sekarang teman-teman lihat deh, ini warnanya hijau, di sini tuh atasnya tulisan warna ungu, Bitcoin is dead. Justru kalau yang sampai sini orang-orang udah bener-bener negatif banget, tapi sebenarnya itu kesempatan banget kalau teman-teman udah kekumpul duit, beli aja Bitcoin, karena itu harga lagi murah banget, bermurah banget gitu kan. Nah, habis itu di sini ya kayak masih flash sale di si kriptonya, si Bitcoinnya ini ya pokoknya masih kalau di warna yang ini ya masih waktunya masuk market kok, dan ini waktu akumulasi, ini masih murah yang hijau muda ini. Nah kalau kuning ini ya
dia mau goncang-goncang kayak apapun, mau ada sempet turun-turun atau apa, tahan karena bukan waktunya dia balik arah. Nah, nanti pas di sini yang orange ini biasa orang udah mulai agak ragu-ragu nih, ini udah tinggi banget nih, bakal kebanting gak ya apa-apa. Sebenarnya masih belum, masih bisa. Di sini yang orange tua ini tuh, FOMO intensifies, artinya di sini lah makin banyak orang yang heboh banget sama kripto bakal ngomong gimana, wah saya udah cuan dari kripto berapa. Ini yang paling banyak orang dari siklus ke siklus. Itu salah masuk teman-teman, karena mereka masuk ketika udah heboh, ketika harga udah super mahal. Mereka nggak tahu itu harga udah lagi di pucuk, lagi siap-siap mau ke banting gitu. Nah, makanya nanti kita pakai ini. Kalau misalnya emang udah masuk ke dalam area FOMO ini yang orange tua ini, ya lebih baik emang ini kita udah siap-siap, udah mulai WD profit kita, siap-siap buat libur dari kripto dulu gitu. Karena ya buat jaga-jaga supaya kita nggak kena yang ini teman-teman gitu. Nah, makanya yang tadi kan dijawab kan, pas kita libur dari kripto, ada solusi buat saham, ya kita pindahin aja sebagian dana, nggak usah semua, pindahin aja sebagian dana buat cobain ke buat saham, ini tetap jalan terus dari akhir ayo trade gitu teman-teman. Oke. Dua pertanyaan terakhir ini juga ada tanya, tahu altcoin alt season itu dari mana? Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah sempat di grup, saya sempat cerita, kalau misalnya belum, nggak apa-apa. Jadi ini kan buat si Bitcoin. Nah, teman-teman juga bisa search kayak gini juga nih. Jadi sebelum ngomongin soal alt season, teman-teman saya kasih tahu kalau ada yang namanya dominasi Bitcoin. Jadi Bitcoin ini bapaknya semua koin, karena dia memang koin paling pertama. Jadi pergerakan dia itu mempengaruhi koin-koin lainnya. Tapi yang mempengaruhi seberapa kuat pengaruh Bitcoin ke koin-koin lain ini ada yang namanya ini teman-teman, Bitcoin dominance. Jadi semakin gede dia punya persentase, si Bitcoin lagi kegoncang dikit, turun dikit, altcoin pada rongsor. Nah, tapi kalau ini dia makin berkurang, ya berarti pengaruh dia ke altcoin itu berkurang. Jadi kalau misalnya turun, emang si altcoin turun, tapi udah nggak longsor kayak waktu dia tinggi gitu teman-teman. Jadi di sini saya ganti aja yang sebulan. Yang waktu itu, yang pasti Bitcoin lagi naik-naiknya, waktu dari September, Oktober, November, ini Bitcoin dominance lagi tinggi-tinggi ya teman-teman, dia naik terus. Karena apa? Kalau ini makin naik terus, artinya arus dana lagi semua ke si Bitcoin. Semua, paus, bos-bos semua lagi fokusin ke Bitcoin. Makanya pergerakan Bitcoin itu bener-bener dia yang gerak naik sendiri, dan dia kalau turun dikit, altcoin langsung longsor ya, karena arus dana semuanya dipusatin ke sini. Nah, tapi ketika si Bitcoin mulai turun, dan ininya juga si Bitcoin dominance juga ikutan turun makin banyak, artinya arus dana dari Bitcoin itu udah mulai keluar, makanya pengaruh dia ke altcoin itu makin kecil. Masih bisa pengaruhin altcoin turun, tapi udah nggak sekuat pas dia punya angka ini waktu di kemarin di 60-an. Waktu dia di 60-an, si Bitcoin baru turun 5% aja, altcoin pada turunnya di atas 10% teman-teman. Kalau sekarang si Bitcoin turunnya 4-5%, altcoin paling turunnya berapa sih? Paling cuma 6-7% atau apa, nggak terlalu jauh gitu kan. Ada beberapa misal lebih jauh. Nih salah satunya meme, makanya tadi Pak Rito Anda bilang kenapa meme settingannya beda, lebih renggang, karena itu meme masih lebih fluktuatif. Nah, tapi balik lagi nih, ini kan teman-teman bisa lihat nih, ini makin turun sampai dia 55, berarti artinya ini pengaruh Bitcoin ini makin berkurang nih. Nah, satunya lagi kita bisa di sini. Masih dalam web yang sama, ini saya nih. Udah 90. Ini waktu 3 minggu lalu. Saya sempat share di grup, angkanya itu masih lagi di 40-an. Nah, ini nyambung teman-teman. Jadi ketika yang tadi si Bitcoin dominance sudah mulai turun. Habis itu kok arus dana emang mulai masuk ke dalam altcoin, dia punya angka ini udah mulai naik gitu teman-teman. Teman-teman bisa nih, Oktober dia masih rata-rata di 30-20-an, masih belum alt season karena sebagai dana masih fokus di Bitcoin. Nah, begitu udah pertengahan November kemarin, minggu kedua gitu, udah mulai nih arus dana pindah ke si altcoin, teman-teman udah mulai altcoin dan loncat-loncat harganya. Nah, dan teman-teman lihat deh, yang
2 minggu kemarin kan altcoin banyak yang spektakuler tuh terbang karena ini dana udah mulai pindah semua ke si altcoin sampai dia terbang tembus sampai 90. Padahal kemarin saya sempat share ke grup itu dia angkanya masih di 80, minggu kemarin masih di 72 tuh. Jadi ini yang saya bilang teman-teman, jangan sampai lewatin kesempatan ini. Karena sekarang lah waktunya kita punya uang dingin puterin di kripto. Gitu teman-teman. Out season ini benar-benar kita harus manfaatin semaksimal teman-teman. Nah, makanya bisa pakai fitur tadi, grid atau averaging gitu teman-teman. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke. Oke, ini pertanyaannya saya jawab, tapi untuk lebih detailnya bisa nanti ada Zoom khusus hari Jumat. Nah, pertanyaannya ini, kalau misalnya saya berbagi link referral ke teman, karena kan udah pakai AyoTrade, udah ngerasain profitnya nih. Nah, itu ceritain ke teman, kasih dia link referral dan dia daftar, bisa dapat bonus gak, pertanyaan gitu. Ada teman-teman, ada pembagian reward. Pembagian rewardnya adalah misal contoh teman-teman udah isi trading fee minimal sampai 50 USDT kan udah jadi VIP 1 tuh. Nah, teman-teman kalau sebarin link referral ke teman-teman, itu ada orang yang isi trading fee, teman-teman bisa dapat 20% dari yang dia isi. Jadi misal ada yang isi 50 USDT juga trading fee-nya. Ya, pemberi referral bakal dapat syaratnya harus VIP 1 dulu minimal. Itu bakal dapat 20% dari USDT yang dia isi. Jadi misalnya dia isi trading fee 50 ya dapat $10 gitu. Itu langsung masuk ke wallet AyoTrade ya teman-teman. Tapi untuk yang isi trading fee, angka dia tetap utuh 50 USDT. Karena trading fee itu kan by system. Jadi pokoknya itu bakal tetap dipotong pelan-pelan sesuai dengan profitnya. Kalau dia cepat habis ya berarti profitnya gede, cepat gitu. Nah, setiap kali dia profit baru dipotong-potong-potong. Tapi kalau buat yang kita yang sebagai pemberi referral dapatnya di awal, dan pembagiannya itu adalah 58% buat jaringan dari VIP 1 sampai VIP 6 dan 42%-nya itu buat keuntungan perusahaan. Jadi di sini perusahaan tetap untung, nggak ada beban sistem teman-teman. Nah, dan apalagi kondisi sekarang itu belum ada VIP, kayak VIP tertinggi baru VIP 4 kali. Nah, belum ada VIP 5 dan 6. Jadi teman-teman di sini semuanya masih baru teman-teman, karena AyoTrade ini masih baru. Teman-teman masih punya peluang banget, bisa aja kalau ada yang emang benar-benar semangat banget, rajin banget, bisa aja jadi VIP 5 pertama atau VIP 6, kita nggak tahu juga. Tapi untuk detailnya nanti penjelasan marketing plan-nya seperti apa, teman-teman bisa ikut yang hari Jumat Zoom-nya. Gitu. Nah, intinya balik lagi, teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Balik lagi, karena AyoTrade ini aman teman-teman. Teman-teman nggak bakal ada beban mental, karena modalnya member-member ada di akun Bitget atau Binance masing-masing gitu. Nah, tapi ya soal resiko yang tadi, resikonya adalah floating. Kalau misalnya habis beli pas harga turun, sudah pas pergerakannya di pelan, ya harus tungguin aja floatingnya gitu. Cuman ya kalau buat saya buat saat ini nggak terlalu khawatir sama floating ya, karena itu teman-teman, bahkan kita lagi out season, koin-koin bakal bergantian terbang gitu. Oke, yaudah, pokoknya ini pertanyaan baru terakhir. Kapan out seasonnya selesai? Ini kita belum benar-benar tahu, tapi nanti dalam tahun depan bakal kita bahas. Jadi mungkin buat persiapan supaya nggak kena gantian out seasonnya selesai, ya kita akan balik fokus ke Bitcoin kalau dia punya tadi Bitcoin Rainbow Chart masih jauh dari yang area FOMO tadi teman-teman. Soalnya kalau sekarang masih awal-awal banget teman-teman, karena kita nggak bisa samain setiap siklus bakal selalu sama. Kalau kayak tahun lalu itu habis halving, dia habis itu akumulasi, dia mulai out seasonnya dimulai itu kalau nggak salah di bulan
Oktober atau November juga. Oktober atau November 2020 dia naik, habis itu sampai di 2021 sempat ada turun lumayan banyak di bulan Mei, terus habis itu gak lama di bulan Juni mulai naik, Juli sempat ada koreksi bentar, dan puncak-puncaknya itu di bulan Oktober November. Kita nggak tahu bakal sama terus nggak kayak gitu. Nah makanya nanti dalam tahun depan baru kita bisa bahas ini. Nah kalau soal indikator tadi itu bukan kayak pegangan pastinya, tapi itu sebenarnya terbuat dari market yang sudah terjadi, teman-teman. Jadi hari ini kita lihatnya 90. Kalau misalnya besok ada lagi koreksi lagi, banyak yang ngejualin dulu karena mau ambil untung, bisa aja 90 turun lagi ke 80-an. Habis itu lusanya atau beberapa hari kemudian lagi-lagi koinnya terbang-terbang, kita bisa lagi nanti indikatornya naik lagi gitu. Yang lebih bisa kita pegang itu kapan waktu kita libur itu yang tadi Bitcoin Rainbow Chart, teman-teman. Oke, paling itu karena waktu juga udah menunjukkan pukul 9:20 malam. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikut Zoom ini di awal akhir. Apakah dari Pak Ridwan juga ada pesan-pesan dari buat teman-teman sebelum saya akhiri Zoom ini? Mungkin ada penutup supaya teman-teman tetap semangat nih, tahu nih bener-bener jangan lewatin kesempatan alt season ini, bulan ini, dan ya jangan lewatin kesempatan pakai IO Trade buat gulung dana mereka. Ya bisa Pak Ridwan. Paling gini ya Bapak Ibu semua, kita mungkin penutup dari saya pribadi pun sangat berterima kasih sekali kepada developer khususnya pada IO Trade. Bapak Ibu, kita sudah dipertemukan suatu alat bantu yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, asisten di mana orang yang nggak tahu pun tentang kripto, tentang trading, bagaimana cari keuntungan dari kripto, Bapak Ibu sangat simpel, kita bisa cukup dengan menggunakan IO Trade. Bapak Ibu yang tadinya gaptek sangat terbantu sekali dengan menggunakan IO Trade, Bapak Ibu. Contoh banyak sekali tim-tim saya pun sama yang tidak tahu dengan trading, tapi dia bisa menggunakan IO Trade, dia sangat puas dan merasa terbantu sekali, Bapak Ibu. Jadi menurut saya, dan bukan lebih dari profit ataupun keuntungan yang kita dapat, Bapak Ibu, di mana dalam suatu bisnis itu kita cari letak dana kita ada di mana. Jangan sampai kita dibohongi dengan apa yang disampaikan Pak Alex, ya kan? Jangan sampai diiming-imingi dengan big profit, tapi kenyataannya uang tuh ditaruh di store ke orang lain atau ke developer, Bapak Ibu. Tapi di IO Trade, dana kita aman, di mana dana kita itu di akun exchange Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak perlu kita lakukan lagi Bapak Ibu ya untuk segi keamanan. Makanya kita semua fokus di IO Trade karena kita tahu Bapak Ibu di sini tuh aman. Selain aman juga menguntungkan Bapak Ibu daripada uang kita di bank. Contoh ya, Bapak Ibu punya 100 juta. Bapak Ibu depositokan di bank, paling Bapak Ibu hanya mendapatkan 4% per tahun. Coba Bapak Ibu, di saat menggunakan IO Trade, uang 100 juta, dalam 1 tahun saya yakin bisa jadi minim-minim 200 juta Bapak Ibu, yaitu kenaikan 100% nilai omset, nilai keuangan atau nilai uang Bapak Ibu. Jadi menurut saya, mau cari di mana lagi Bapak Ibu? Kita dengan bisnis satu aman, cuan gitu kan, dan menguntungkan. Terus juga alat secanggih ini yang bisa istilahnya itu mengembangkan uang kita bekerja, itu alatnya gratis Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu mau cari di mana lagi? Contoh kita seorang mungkin Pak Alex punya mobil atau saya pribadi, kalau seandainya saya pengen tenang, pengen nyantai, saya ada yang bawain mobil saya harus sewa Bapak Ibu dan saya harus bayar supir tersebut. Gitu. Coba alat secanggih IO Trade yang bisa cuan, yang bisa mendapat keuntungan buat kita, terus juga aman. Ini secara gratis Bapak Ibu. Jadi ya apa yang membuat Bapak Ibu ragu, menurut saya tidak ada ya Bapak Alex ya. Bisnis sangat aman, jadi yuk kita sama-sama gas, yuk kita sama-sama berbagi informasi baik kepada teman-teman, kerabat Bapak Ibu semua, daripada uang mereka nganggur, yuk kita bareng-bareng. Terus juga yang paling utama adalah Bapak Ibu yang dibilang Pak Alex tadi, momentumnya kita masuk sangat tepat. Bukan masuk pas di pucuk, tapi kita adalah pas lagi awal kripto itu mau high Bapak Ibu. Nah,
dalam dunia investasi ataupun dunia trading Bapak Ibu bukan seberapa besar dana mereka, tapi seberapa tahu kita harus masuk, seberapa kapan kita harus keluar. Itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Dan saya pribadi di sini sangat terbantu sekali, khususnya saya pribadi dan tim saya juga dengan adanya Ayo Trade. Kita berterima kasih kepada developer Bapak Ibu yang telah membuat sistem atau AI yang secanggih ini aman dan menguntungkan. Paling gitu aja Pak Alex, pesan dari saya. Yuk kita sama-sama mudah-mudahan di 2025 kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Selama ini Bapak Ibu kita punya mesin uang, ya inilah tempatnya kita gulung uang kita di Ayo Trade Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak buat masukan dari Pak Ridwan. Iya, thank you juga Pak Ridwan buat masukannya dan pesan-pesannya. Nah, oke teman-teman udah dengar kan apa Mas dari yang kita sampaikan. Paling dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Cuman moga-moga apa yang kita sampaikan ke teman-teman hari ini teman-teman bisa terima dengan baik dan teman-teman jadi bisa pertimbangkan. Oh iya, ini ada kesempatan yang bagus, yang benar-benar langka, jangan dilewatin nih. Nah, jadi teman-teman habis Zoom ini berakhir, teman-teman kok bisa langsung hubungin pengundangnya. Tanya langsung sama mereka, minta dipandu gimana cara pakai Ayo Trade, gimana cara API binding sampai botnya jalan teman-teman. Nanti bakal teman-teman dibantu kok. Nah, jadi itu dari saya doain juga teman-teman yang udah ikutin Zoom dari awal sampai akhir ini masih ada 70-an orang. Semuanya bisa sama-sama sukses pakai Ayo Trade dan sama-sama sukses karena kripto teman-teman. Paling itu dari saya izin undur diri. Selamat malam dan semangat pagi teman-teman dan salam cuan tumpah-tumpah. Salam cuan tumpah-tumpah buat kita semua, amin.